Bagi yang belum kenal, perkenalkan ya. Dengan saya Tony Rahmat. Tapi saya rasa sedikit orang yang tidak mengenal saya. Ya. Cupi telhaci kitu poho. Atau kita artikan dengan selamat dan semoga kebaikan, keselamatan, keberkahan selalu mengikuti atau bersama Anda semua. Saya akan berikan sebuah gambaran hidup ya. Karena belakangan ini banyak sekali orang atau manusia yang merasa hidupnya sudah tidak bergairah lagi. Tentunya hal itu terjadi karena banyaknya faktor yang mempengaruhi atau faktor X di dalamnya sehingga merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna. Dirinya merasa tidak berarti. Atau dengan kata simpelnya, begitu banyaknya masalah yang terjadi atau yang menghampirinya, menganggap bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi. Saya akan kasih satu contoh atau satu gambaran, yang mana ini bentuknya benda. Benda ini nanti akan sedikit membuka mindset kita, membuka wawasan kita, membuka jalan pikiran kita, sehingga Anda yang tadinya sudah putus asa, merasa dirinya tidak berguna lagi, Anda akan berpikir 1000 kali lipat. Tapi untuk hal ini saya tidak perlu short secara mendetail. Anda cukup menyimak, dan setelahnya Anda perhatikan. Kemudian setelah itu Anda pikirkan apa yang saya sampaikan kira-kira bermanfaat atau tidak, betul atau tidak. Seperti itu kurang lebih. Ya, mohon disimak. Saya kembali ke yang tadi mau saya sampaikan, yaitu benda. Benda itu adalah uang 50.000. Saya menemukan uang 50.000 di selokan, bentuknya kumel dan bau kencing. Saya bersihkan dan saya berpikir sekumel apapun uang ini, tetap nilainya adalah 50.000 rupiah. Lalu jika kebetulan uang tersebut ada di tong sampah, apakah nilainya masih sama 50.000 rupiah? Jika uang tersebut saya temukan di jalan, diinjak-injak orang, apakah nilainya masih sama sebesar 50.000 rupiah? Atau mungkin saya menemukan uang itu ada di restoran mewah, apakah nilainya sama? Tetap 50.000 rupiah. Ternyata dimanapun uang tersebut berada, nilainya tetap sama, yaitu 50.000 rupiah. Saya berpikir lagi, mungkin beda cerita jika saya menemukan uang ini di dalam keadaan terkoyak atau sobek. Pasti tidak akan bernilai lagi tentunya. Tapi terkoyak akan bisa ditempel pakai plester. Saya ingat mak saya dulu menempel uang yang sobek pakai nasi. Jika ada uang yang sobek, segera mak saya berlari ke dapur, kemudian membuka periuk nasi dan mengambil sebutir nasi untuk menempel uang. Dan biasanya kan ditambah dengan buku ya, biasanya seperti itu. Ada sobekan buku tulis biasanya. Oh, berarti sekalipun uang itu koyak, nilainya tetap sama. Ya, artinya walaupun uang itu terkoyak, jadi nilainya masih sama, yaitu 50.000 masih ada nilainya ya, tentunya seperti itu. Begitu juga hidup kita.
Kadang kita merasa tidak berharga. Karena ini kita mungkin salah satu faktornya itu pengangguran dan miskin. Kita merasa diinjak-injak, kita merasa dikucilkan, kita merasa dijauhi keluarga dan teman-teman. Kita merasa digunjingkan, kita merasa dihina, kita merasa disakiti, kita merasa dikhianati, kita merasa dibenci, kita merasa seorang diri, kita merasa difitnah, kita merasa dijauhkan, kita merasa dibuang. Dan semua perasaan itu membuat kita merasa tidak ternilai. Jika uang saja tetap bernilai sekalipun dia berada di comberan, lalu kenapa kita tidak manusia? Atau kenapa kita manusia tidak merasa memiliki nilai itu? Uang ini tetap bernilai karena ada orang yang memberikan nilai pada uang tersebut. Begitupun hidup kita. Kita akan tetap bernilai karena kita yang menghargai diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita masing-masing manusia dengan tujuan hidup yang berbeda, namun kita memiliki nilai yang sama di mata Tuhan. Tidak semua manusia harus kaya, tidak semua manusia harus tertawa, tidak semua manusia harus banyak uang. Tapi yang perlu Anda ingat, semua manusia punya nilai yang sama di mata Tuhan. Mungkin saat ini ada yang teraniaya. Mungkin saat ini ada yang dirampas haknya. Mungkin saat ini ada yang menderita. Mungkin saat ini ada yang pengangguran. Mungkin saat ini ada yang bangkrut. Mungkin saat ini ada yang kurang makan, kelaparan dan lain sebagainya. Dan mungkin saat ini ada yang dijauhkan teman. Mungkin saat ini ada yang diputuskan pacar. Mungkin saat ini ada yang difitnah. Mungkin saat ini ada yang berbeban berat. Berbeban berat ya. Dari bahasanya udah berat ya, seperti itu. Jalani aja semua dengan senang hati dan jangan pernah diri kita tidak bernilai. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, nilai kita tidak akan berkurang jika bukan kita sendiri yang mengurangi. Paham ya? Artinya segala sesuatu yang ada di diri kita itu tergantung kita menilai diri kita bagaimana. Ya, jadi untuk Anda yang merasa hidupnya sudah tidak berguna lagi, merasa hidupnya hampa, merasa hidupnya serba kekurangan, Anda harus berpikir 2, 3, 4, bahkan 1000 kali lipat. Ingat, di luar sana masih banyak orang yang lebih hina daripada apa yang Anda anggap diri Anda hina. Kenapa? Karena perlu Anda ketahui bahwa hidup Anda saat ini banyak sekali orang yang mengharapkan. Paham ya? Banyak sekali orang yang mau berada di posisi Anda. Jadi, Anda tidak boleh merasa galau-galauan lagi. Syukuri apa yang telah Tuhan berikan. Karena apa? Ketika Anda mensyukuri apa yang Tuhan berikan, seberat apapun masalah Anda akan terasa ringan. Karena apa? Berat itu ada di ini. Ada di pikiran. Ketika Anda merasa bahwa Anda tidak berguna, merasa bahwa Anda tidak dibutuhkan, merasa bahwa Anda tidak berharga. Itu semua terjadi karena otak Anda. Karena otak Anda. Anda tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, sama halnya Anda telah menzolimi diri Anda sendiri. Kita bicara di dalam dunia luas. Lain ceritanya kita masuk ke dalam agama, namun saya tidak akan bahas agama secara detail. Karena bukan saatnya. Thank you so much. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih.